Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung di sesi pertama acara webinar Directions Live Online 2023. Perkenalkan, saya Nadira, host CLO pada pagi hari ini. Ya, webinar kali ini berjudul Extend Your GIS Capabilities with Graph Data Analytics, di mana di sesi ini kita akan menguak hubungan antar data yang tidak terlihat sebelumnya dengan menggunakan teknologi yang dengan ArcGIS Knowledge. Adapun kapabilitas dari ArcGIS Knowledge ini akan didemonstrasikan lebih lanjut, di mana kita akan mengangkat studi kasus pengungkapan jaringan penyebaran obat-obat terlarang. Nah, pembicara kita pada pagi hari ini adalah Saudara Muhammad Asmi. Beliau merupakan Solution Specialist di Esri Indonesia. Beliau berpengalaman hampir 1 dekade di bidang GIS dan telah banyak mengembangkan solusi untuk sektor pemerintah nasional dan public safety. Nah, sebagai informasi, jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, di sini Anda dapat melakukannya kapan saja selama masa presentasi berlangsung. Di sini Anda bisa memasukkan di panel Go to Webinar di sisi kanan. Di akhir acara, kita akan tampilkan pertanyaan Bapak atau Ibu sekalian untuk dijawab dan dibahas oleh presenter kita pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja di sini kita mulai sesi presentasi kita. Kepada Saudara Muhammad Asmi, waktu yang tepat saya persilakan. Terima kasih, Mbak Nadira. Saya izin share screen dulu. Oke. Terima kasih, Nadira, atas pengenalannya. Perkenalkan, saya Azmi, Solution Specialist Engineer Esri Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah teknologi baru sebetulnya yang rilis pada tanggal November 2021. Kita beri nama teknologi ini adalah ArcGIS Knowledge. Pada use case kali ini memang kita akan membawakan sebuah use case yang mungkin familiar ya ke Bapak Ibu sekalian, namun ada beberapa use case lain yang akan ada kaitannya dengan beberapa sektor industri yang lain, yang harapannya bisa memberikan ide baru, bisa memberikan solusi inovasi baru untuk pengembangan teknologi geospasial di organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan sebuah fakta bahwa sebuah database manajemen sistem tren saat ini kurang lebih terhitung 10 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama adalah terkait dengan graph database management system. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan teknologi yang mana sudah sangat kita sering gunakan, yaitu terkait dengan relational database management system. Itu adalah proses bagaimana kita memanage sebuah data yang ukurannya sangat besar, yang sering sekali harus memiliki interkoneksi antar satu data dengan data yang lainnya. Namun pada kenyataannya ada sebuah teknologi database management system yang baru yang sudah berkembang kurang lebih 10 tahun terakhir ini dan cukup pesat demand perkembangannya, yaitu terkait dengan graph database management system. Graph database management system merupakan salah satu core inti dari teknologi ArcGIS Knowledge yang saya akan bahas lebih lanjut. Perkembangan teknologi graph database juga diikuti dengan begitu masifnya platform teknologi graph database management system di market, yang mana setiap teknologi perkembangan platform graph database management system ini memiliki relung marketnya mereka masing-masing. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar ada beberapa platform graph database analytics yang dikhususkan untuk kebutuhan sequence genetik, logistik, supply chains, dan segala macamnya. Itu adalah beberapa platform yang sudah berkembang. Mereka mengisi relungnya mereka masing-masing, dan mereka memiliki subject matter expertnya masing-masing untuk kemudian mengembangkan sebuah teknologi yang disebut dengan graph database management system. Lalu, seiring berkembangnya waktu, ketika kita harus mengcompare perbandingan ya antara graph database management system dengan beberapa teknologi-teknologi graph database yang lain. Sebagai contoh di sini mungkin yang sangat familiar dengan Bapak Ibu sekalian adalah relational database. Ketika dilihat dari kompleksitasnya, graph database management ini memang lebih kompleks dibandingkan dengan relational database. Namun di balik kompleksitasnya, kita memiliki banyak sekali keunggulan di dalam graph database management system yang
tidak dimiliki oleh relational database, terutama dalam hal fleksibilitasnya, dalam hal kemudahan manajemennya, dalam hal memori yang dikonsumsinya, dan segala macam. Itu adalah beberapa highlight dari di balik kompleksitas perkembangan ataupun tingkat kesulitan dari si graph database itu sendiri. Lalu sebetulnya mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum familiar mungkin bertanya apa sebetulnya graph database. Graph database itu bisa disebut adalah sebuah manajemen sistem database yang mana menggunakan natural way cara berpikir manusia yang pada umumnya bisa kita gunakan. Dia tidak butuh sebuah kompleksitas interkoneksi yang sangat diperlukan ketika kita menggunakan relational database. Kita harus membangun skemanya dulu di awal, kita harus membangun strukturnya bagaimana, dan segala macam. Di dalam graph database, kita menggunakan natural way cara berpikir pada umumnya seorang manusia ketika kita mengkaitkan atau menginterkoneksikan antara satu data dengan data yang lainnya. Dan graph database juga merupakan sebuah tipe database yang fokusnya adalah menyimpan entitas dan relasi antar setiap data. Jadi ketika kita berhadapan dengan relational database, skema data itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam relational database. Kalau di graph database, entitas dan relasi yang kita buat itu merupakan data utama yang disimpan di dalam graph database itu sendiri. Dan kemudian umumnya ketika kita menggunakan graph database, kita akan berhadapan dengan 3 common components yang bisa kita sebut dengan yang pertama ada entitas, yang kedua ada relasi, di mana relasi ini akan menghubungkan setiap entitasnya, dan yang terakhir adalah properties. Properties adalah bagaimana kita menjelaskan atau memberikan konteks di dalam setiap entitasnya. Sebagai contoh, saya akan menggambarkan setiap entitas yang kita sebut dengan entitas person, yang dia memiliki hubungan terhadap kejadian kriminal, gitu ya. Dan kita definisikan setiap person yang entitas person dengan kejadian kriminal memiliki nama relasi yang kita sebut dengan party to atau merupakan bagian dari kejadian kriminal. Lalu entitas kriminal bisa kita perpanjang lagi atau bisa kita koneksikan lagi dengan location, di mana setiap kriminal memiliki geospasial informasi di mana lokasi terjadinya. Dan kita berikan nama relasi yang kita sebut dengan occurred at atau terjadi di suatu lokasi. Setiap entitas memiliki properties. Properties akan membantu kita untuk memberikan konteks setiap entitas itu memiliki informasi apa saja. Sebagai contoh di sini entitas person saya berikan konteks properties yang kita sebut dengan ada beberapa informasi sebagai contoh NHS number itu bisa disebut juga NIK mungkin ID dari si person itu sendiri yang mana merupakan unique information dari setiap person. Kemudian surname dan namanya sendiri itu adalah properties yang menjelaskan dari entitas person. Begitu juga crime, location, dan segala macam bisa kita berikan sebuah entitas. Ini adalah 3 komponen penting di dalam graph database. Dan untuk menjawab teknologi yang sedang berkembang di mana yang sedang banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dibutuhkan oleh organisasi geospasial, terutama Bapak dan Ibu sekalian yang di organisasinya sudah menggunakan teknologi Esri, maka pada November 2021, Esri merilis sebuah teknologi baru yang kita sebut dengan RGS Knowledge. Lalu, sebenarnya apa sih alasan dibalik kenapa RGS Knowledge ini kemudian dibangun sementara Esri merupakan domain dari sebuah teknologi geospasial? Yang pertama, kita mengalami sebuah tren perkembangan teknologi di mana geospasial harus memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam arti kita harus menginterkoneksikan bukan hanya geospasial data, tapi juga beberapa data-data yang sifatnya terstruktur maupun yang tidak terstruktur juga memiliki perkembangan yang sangat masif. Sehingga geospasial teknologi harus lebih fleksibel untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, terutama data-data yang sifatnya unstructured. Dan dibutuhkan additional geospatial reference terkait dengan data analytics. Ketika kita bekerja dengan data geospasial, mungkin kita akan melihat sebuah konteks informasi dari lokasi saja. Dan kita bisa menambahkan informasinya dengan memberikan atribut informasi. Sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian sudah familiar bahwa setiap informasi
coordinate location, dapat kita berikan informasi atribut sebagai contoh nama, keterangan, dan segala macam di dalam atribut table. Namun atribut itu hanya bisa menjelaskan satu entitas lokasi. Dan hal yang dikembangkan dari RGS Knowledge adalah bagaimana setiap atribut-atribut yang tadinya hanya terkelompok ke dalam menjelaskan satu informasi, bisa kita buat sebagai entitas baru, sehingga bisa memperjelas atau menambahkan additional value dari informasi lokasi yang Bapak dan Ibu miliki. Dan yang ketiga adalah tentunya kita memiliki atau membutuhkan kapabilitas yang lebih sekedar dari manajemen sebuah data, yang mana kita di dalam RGS Knowledge kita memiliki sebuah kapabilitas analytics yang mana bisa memberikan insight dari sebuah data yang Bapak ingin sampaikan atau yang ingin Bapak analisis. Dan yang terakhir adalah Graph Data Analytics dengan menggunakan RGS Knowledge membantu kita untuk menjawab human question yang umum, yang mana informasinya sudah ada di dalam database kita dan perlu kita jawab dengan kemudahan-kemudahan, fleksibilitas, kecepatan, dan segala macam. Itu adalah salah satu alasan di mana RGS Knowledge ini kemudian dibangun. RGS Knowledge juga membawa sebuah visi bahwa visi yang utamanya adalah menginterkoneksikan informasi spasial dan non-spasial data dari berbagai macam sumber yang mana sebetulnya bisa kita gunakan bukan hanya data-data yang sifatnya harus memiliki XY koordinat. Dan dengan RGS Knowledge, kita juga bisa memainkan peranan penting untuk memainkan logical and spatial relationship dalam geographic information system. Dan yang terakhir adalah kapabilitas analytics yang bisa kita kembangkan di dalam graph database management ataupun dengan menggunakan RGS Knowledge. Lalu mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, RGS Knowledge ini dikhususkan untuk siapa saja penggunanya? Target user dari RGS Knowledge ini sebenarnya sangat masif, sangat tidak terbatas oleh beberapa sektor tertentu. Ya, sebagai contoh, di sini adalah target user yang mana mereka membutuhkan advanced analytic dan solution. Biasanya ada di financial services, manufacturing, global retail, itu adalah beberapa target user. Salah satu, kalau Bapak dan Ibu sekalian googling gitu ya, kapabilitas graph data analytics atau knowledge graph sering sekali digunakan untuk mendeteksi fraud detection di sektor finansial ataupun retail, di banking sebagai contoh. Itu adalah salah satu use case yang sangat sering digunakan untuk mendeteksi fraud detection. Karena dengan RGS Knowledge atau dengan Graph Database Analytics, fraud detection bisa lebih mudah diungkapkan karena kita harus menginterkoneksikan berbagai macam informasi, transaksi, orang, lokasi, dan segala macamnya ke dalam suatu graph database. Di dalam intelligence, investigation, supply chains, itu juga merupakan beberapa sektor yang mana merupakan menjadi target user dari teknologi RGS Knowledge. Lebih detail terkait membawa sebuah teknologi spasial dan non-spasial information, saya ambil sebagai contoh di sini adalah sektor di mana yang mungkin kita sudah sangat familiar adalah supply chains. Supply chains merupakan sebuah aktivitas di mana sebuah Bapak dan Ibu memproduksi sebuah barang, kemudian barang itu kemudian kita harus supply dan kita harus distribusikan ke berbagai macam lokasi, industri, dan segala macam. Ketika kita bicara konteksnya spasial, maka kita akan bicara konteks di mana lokasi distribusi barangnya, gudangnya, di mana source utamanya, dan segala macam. Namun ketika kita hanya bicara konteks spasial, non-spatial information seperti purchase order, invoice, shipping manifest, dan segala macamnya sulit sekali kita cari insight-nya. Apa yang terjadi di purchase order? Apakah ada sesuatu yang anomali? Apakah sesuatu ada yang fraud? Apakah di dalam invoice ada sesuatu yang membuat supply chains kita menjadi terhambat dan segala macamnya? Men-tracing informasi menjadi lebih sulit ketika kita hanya menggunakan spasial perspektif. Begitu juga dengan real estate. Mungkin di dalam industri real estate, salah satu komponen spasialnya adalah parcel boundary dan segala macam. Namun tanpa kita sadari, sebenarnya ada non-spatial information yang sebetulnya penting untuk kita libatkan. Dalam hal ini adalah property ownership, deeds, mortgage document, dan segala macamnya, yang mana ketika kita kombinasikan antara non-spatial dan spatial information, itu bisa menjadi sebuah
powerful tools untuk menjawab berbagai macam insight yang Bapak dan Ibu butuhkan di dalam sebuah organisasi. Sosial media, insurance, human and resource itu adalah salah satu sektor yang mana graph database management, RGS Knowledge bisa masuk. Secara arsitektur, mungkin ini di high level saja, bahwa khususnya bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menggunakan teknologi Esri di enterprise level, yang kita kenal adalah setiap teknologi di enterprise level kita memiliki JS server yang fungsinya untuk membuat kita bisa mempublish data sehingga kita bisa lihat data dan segala macamnya di portal dari enterprise itu sendiri. Kehadiran RGS Knowledge, kehadiran Graph Database Management System di dalam teknologi Esri juga diiringi dengan ekstensi server terbaru yang kita sebut dengan Knowledge Server. Karena RGS Knowledge atau Graph Database Analytics membawa sebuah teknologi, membawa sebuah perkembangan manajemen data yang sifatnya volumenya bukan lagi volume yang sifatnya ratusan. Dia bisa ribuan dan bisa jutaan. Knowledge Server dan kemudian salah satu yang dikembangkan lagi terspesialisasinya sebuah ArcGIS Data Store yang disebut dengan ArcGIS Data Store Graph, yang mana juga merupakan hal baru ketika ArcGIS Knowledge dan Graph Database Analytics ini kemudian dikembangkan. Dan di tahun 2023 ada ready to use apps yang akan membantu kita kemudahan untuk mengeksplorasi data bukan hanya di level desktop tapi juga di level portal, di level aplikasi, sehingga Bapak dan Ibu sekalian non-JS user, non-IT user bisa menggunakan teknologi ini dengan mudah, memahaminya, mencari insight-nya, dan segala macamnya bisa lebih mudah. Knowledge Studio akan rilis di November tahun 2023 di tahun ini. Dan untuk sedikit memberikan konteks ke Bapak Ibu sekalian, saya akan membawa sebuah use case bagaimana kapabilitas Graph Data Analytics ini dengan menggunakan RGS Knowledge bisa membantu kita untuk menginvestigasi bagaimana penyeludupan obat-obatan terlarang dengan menggunakan unstructured crime datasets. Mungkin sebuah use case yang saat ini kita sudah familiar di lingkungan kita yang sampai hari ini juga belum selesai kasusnya adalah kasus Brigadir kasus Sambo yang kemudian membunuh Brigadir Joshua. Nah, kalau Bapak perhatikan bagaimana sebetulnya non-spatial information bisa menjawab berbagai macam informasi ataupun fakta, menguak informasi baru, menemukan fakta baru, ketika setiap hubungan informasi itu kita hubungkan. Sebagai contoh, sebelumnya adalah Verdi Sambo, mereka menyatakan bahwa dia tidak menembak si Joshua. Namun dengan kita menginterkoneksikan berbagai macam informasi, berbagai macam lokasi, berbagai macam orang, berbagai macam event kejadian dan segala macam, fakta baru terungkap bahwa ternyata Verdi Sambo juga menembak si Brigadir Joshua. Itu adalah kekuatan bagaimana interkoneksi data bisa memberikan kita informasi yang sebelumnya unexpected atau kita tidak sangka, sehingga ketika kita interkoneksikan, ketika kita bangun sebuah hubungan satu dengan yang lainnya, fakta itu bisa terungkap. Nah, kurang lebih ini akan mengkaitkan bagaimana dengan penyelundupan narkoba sehingga kita bisa men-tracing proses investigasi yang seperti apa yang bisa sangat strategik. Saya menggunakan data dari United Kingdom atau dari Inggris, yang mana karena memang availability datanya bisa saya gunakan untuk use case kali ini. Namun sebagai gambaran, saya menggunakan 14.900 record data, location data, dan kemudian 1.000 officer data, dan 28.000 kejadian crime event, dan ada 368 person information yang terlibat ke dalam setiap kejadian kriminal. Nah, data-data ini akan kita coba bangun di dalam sebuah graph database dengan menggunakan RGS Knowledge sehingga kita bisa menginvestigasi hal-hal di dalam graph database itu sendiri. Nah, untuk membangun sebuah sistem graph database, kita mengenal yang kita sebut dengan data model approach. Salah satu data model approach yang common sekali digunakan di dalam graph database management system itu adalah POL data model approach. POL sendiri merupakan singkatan dari P-nya adalah person, kemudian O-nya adalah object, kemudian L-nya adalah location, dan yang terakhir I-nya adalah event.
Paul Data Model Approach membantu kita untuk membangun sebuah data model sebelum kita menginvestigasi dan mencari apa insight dari sebuah data, yang mana person ini ya merupakan informasi dari suspect, investigator, employee, family members, itu adalah informasi terkait entitas person. Kemudian objek merupakan adalah sesuatu yang terlibat di dalam kejadian kriminal. Sebagai contoh ada vehicle, documents, email, phone, weapons, dan segala macamnya. Location adalah unsur geospasial yang mana memiliki unsur koordinat location, dan yang terakhir adalah event, adalah sebuah kejadian kriminalnya itu sendiri, dan ada berbagai macam tipe kejadian kriminal. Paul Data Model Approach ini akan membantu kita membangun sebuah data model yang mana kita bisa hubungkan setiap entitas. Jangan melihat sebuah data model di dalam graph database adalah sesuatu yang sangat kompleks, karena kalau Bapak dan Ibu perhatikan, sebetulnya ketika kita menggunakan Paul Data Model, core hal utama dari entitas yang akan kita gunakan sebenarnya hanya berputar di dalam Paul-nya itu sendiri. Yang pertama adalah si person-nya, yang saya berikan highlight person. Kemudian ada O-nya adalah objek, di mana objek apa saja yang terlibat di dalam kejadian kriminal. Dan kemudian ada L, yaitu location, lokasi di mana saja kejadian kriminal. Informasi entitas seperti phone, email, area, postcode, vehicle, dan segala macam merupakan additional entitas yang kita bisa tambahkan untuk kemudian melengkapi entitas yang utamanya. Namun yang utama dari setiap entitas ini sendiri adalah POL, yaitu sekali lagi person, object, location, and event. Dan kemudian bukan hanya setiap entitas dengan entitas lain yang bisa kita hubungkan, namun di sini kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, saya juga memberikan hubungan entitas di dalam entitasnya itu sendiri. Yaitu entitas person, saya berikan entitas ataupun relasi dengan si entitas person-nya itu sendiri. Sehingga saya bisa mendapatkan informasi nanti yang kita sebut dengan social network, yaitu person kenal dengan person yang lain, person kemudian merupakan anggota dari family relation yang lain, kemudian dia mengenal secara social network dan segala macam, itu adalah bagaimana treatment kita terhadap graph data model ini sendiri. Untuk demonstrasi, saya akan menyampaikan bagaimana kejadian kriminalitas penyelundupan narkoba bisa kita investigasi dengan menggunakan graph data analytics. Dengan beberapa tools, ada Centrality, Pets, Community, dan segala macam, itu adalah common tools yang ada di dalam RGS Knowledge. Nah, untuk memberikan demonstrasi, ini adalah tampilan bagaimana RGS Knowledge yang dikembangkan di dalam graph database itu sendiri. Dan kalau kita lihat di sini adalah bahwa kita, yang tadi saya sebutkan, kita ada hubungan yang kita sebut party to, di mana party to ini sendiri adalah memberikan kita konteks antara orang dengan kejadian kriminal. Analisis dengan menggunakan link charts membantu kita untuk melihat insight adalah relasi party itu memiliki hubungan dengan kejadian kriminal apa saja. Sebagai contoh di sini Jessica memiliki 5 kejadian kriminalitas yang terlibat ataupun dia terlibat dalam kejadian kriminal 5 kejadian, ada Philip dan segala macamnya. RGS Knowledge juga membantu kita untuk melihat insight data dengan lebih mudah. Sebagai contoh di sini kita bisa melihat antara vehicle crime, drugs, tipe kriminal apa saja yang paling banyak terjadi. Nah, untuk memberikan sedikit konteks, di sini saya akan membawakan sebuah use case bagaimana khusus kejadian kriminal narkoba, kita akan investigasi menjadi lebih dalam, menjadi lebih deep, sehingga kita bisa mengungkapkan dan menginvestigasi strategi yang tepat untuk kita hentikan jaringan narkoba ini seperti apa. Di sini Bapak bisa lihat di sebelah kanan ada beberapa tipe yang lain yang bisa kita eksplor, ada vehicle crime, ada drugs, ada violence, ada public order. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita akan menselect khusus adalah kejadian kriminal drugs yang akan kita keluarkan dan yang akan kita investigasi lebih dalam. Di sini saya akan menselect hanya kejadian kriminal drugs. Saya akan keluarkan drugs ini, event drugs ini ke dalam link chart yang baru sehingga kita bisa melihat konteks hubungan antara kejadian kriminal penyelundupan narkoba dengan orang-orang yang terlibat di dalam drugs itu sendiri. Oke, ternyata di dalam database yang sudah saya bangun kurang lebih ada 100.000 relasi dan kemudian ada lebih dari 60.000 entitas, saya mendapatkan informasi ternyata ada 11
kejadian penyelundupan narkoba yang terjadi. Dan untuk memberikan kembali konteks, siapa saja yang terlibat ke dalam kejadian kriminal narkoba ini. Maka berikutnya adalah ketika kita sudah memilih tadi drugs, siapa saja yang terlibat, berikutnya adalah kita akan mencoba menganalisa siapa saja orang yang terlibat di dalam kriminalitas narkoba ini. Dengan menggunakan tools yang ready to use, filter by expand, kita bisa memberikan satu hubungan yang baru, mengextend satu hubungan yang baru yaitu party to, di mana party to ini merupakan hubungan antara setiap kejadian dengan orang-orang yang bersangkutan, artinya orang yang terlibat dalam kejadian kriminal itu. Maka di sini bisa dilihat bahwa Jack, Diana, Raymond merupakan orang-orang yang terlibat ke dalam kejadian kriminal penyelundupan narkoba. Dan saya sebagai investigator, sebagai contoh, saya hanya ingin melihat siapa saja sebenarnya dari keempat orang ini yang secara fakta di dalam database kita memiliki bukti bahwa barang bukti penyelundupan narkoba yang bersangkutan. Maka kita bisa lakukan sebuah extend informasi yang baru, di mana informasi yang akan kita munculkan adalah informasi terkait barang bukti yang mana objek involved in, kita extend lagi, dan kita bisa melihat sebenarnya tidak di antara empat orang ini, baik Jack, Diana, and Raymond, ternyata hanya Jack dan Raymond yang memiliki hubungan ataupun yang memiliki fakta bahwa mereka memiliki barang bukti dari penyelundupan narkoba. Kita bisa lihat di sini bahwa Jack dan Raymond, bahwa Jack memiliki 120 gram package cannabis, ada penyelundupan uang juga, dan segala macamnya. Dan kemudian juga dia terlibat ke dalam penjualan barang-barang elektronik, kemudian currency, dan segala macamnya. Nah, karena saya ingin memberikan konteks di mana bahwa hanya orang-orang yang memiliki barang bukti yang akan saya investigasi, maka saya akan meremove Diana dan kemudian Brian yang akan saya exclude, sehingga kita akan memberikan melihat bagaimana hubungan yang terjadi antara si Jack dan Raymond. Nah, yang pertama saya akan exclude dulu. Oke, saya akan exclude si Brian. Kemudian saya akan hapus juga si Diana, karena saya akan menginvestigasi bagaimana hubungan Jack dan Raymond ini, sehingga saya sebagai investigator bisa melihat insight-nya lebih mendalam. Jack dan Raymond merupakan dua orang merupakan entitas orang, yang mana setiap entitas itu tadi memiliki hubungan yang bisa kita interkoneksi dengan menggunakan hubungan social network yang sudah tadi kita definisikan di dalam data model kita. Dengan menggunakan tools finding paths, kita bisa melihat bahwa Jack dan Raymond, kita akan hubungkan kedua orang ini dan kita melihat sebetulnya siapa saja yang bisa menjadi jembatan begitu untuk menginterkoneksikan antara Raymond dengan Jack sebagai suspek utama dalam penyelundupan narkoba. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata ada 4 orang, yaitu Philip, Kathleen, Brian, kemudian Alan, merupakan orang-orang yang mana memiliki hubungan di antara Jack dengan Raymond. Sehingga saya sebagai investigator yang ditugaskan untuk menginvestigasi kejadian-kejadian narkoba di lapangan, saya harus memiliki strategi, orang siapa saja yang harus saya libatkan, orang siapa saja yang harus saya investigasi, dan seterusnya. Karena setiap unsur orang yang bersangkutan memiliki unsur lokasi, maka kita bisa extend satu entitas baru yang kita sebut dengan entitas lokasi. Karena setiap orang ini memiliki alamat, dan disinilah teknologi non-spatial information bisa kita kombinasikan dengan spatial information dengan menggunakan geographic perspective. Nah, di sini saya akan visualisasikan dengan menggunakan peta. Nah, dan Bapak Ibu bisa melihat di sini, dan sebagai catatan mungkin fokuskan pandangannya hanya ke lokasi-lokasi yang bersangkutan. Jadi di sini mengapa si link chart bisa menempel dengan ke sebuah peta? Karena ada unsur lokasi koordinat yang saya sematkan di dalam properti setiap alamat yang bersangkutan. Alamat itu sendiri adalah misalnya Silverdale Road, kemudian 46 Queens Avenue, kemudian Sparrow Close, Jobson Street, dan segala macamnya, itu adalah unsur lokasi yang saya tambahkan.
Nah, sementara Kathleen, Raymond, Philip ini adalah non-spatial information yang artinya perannya di sini hanya menjelaskan. Dan kalau kita lihat dan kalau kita investigasi lebih dalam, saya perlihatkan lebih detail. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini bahwa ternyata Philip dan Brian memiliki atau tinggal di satu lokasi yang sama. Kemudian Raymond juga tinggal berdekatan dengan di mana Philip dan Brian itu tinggal di satu rumah yang sama. Dan kalau kita runut satu-satu, saya sebagai investigator akan melihat, oh ternyata ketika saya akan menghubungkan hubungan sosial network, ternyata Jack dengan Brian ini, dia memiliki hubungan parents, atau Brian merupakan orang tua dari Jack. Dan kemudian Brian juga knows living with, artinya mereka tinggal bersama dengan si orang tuanya si Raymond, yaitu si Philip. Dan Philip juga merupakan tinggal di lokasi rumah yang sama dengan Brian. Dan fakta yang lainnya adalah bahwa Jax merupakan anggota keluarga dari si Alan. Mereka memiliki family relation yang disebut dengan sibling, dan mereka tinggal di Sparrow Close. Dan Alan sendiri kenal dengan Kathleen secara social network, secara lingkungan sosial dan segala macamnya. Dan Kathleen merupakan kakak dari si Raymond. Dan si Raymond, dia tinggal di dalam Queens Avenue. Dan sehingga dengan insight yang seperti ini, dengan mengkombinasikan antara lokasi dengan non-spatial information, kita bisa melihat sebuah fakta yang lebih dalam, yang sebelumnya tidak kita mungkin akan lihat kalau kita tidak menghubungkannya satu dengan yang lainnya. Saya sebagai investigator yang akan turun ke lapangan, mungkin saya akan menyimpulkan beberapa hal dengan chart ini. Yang pertama adalah, oke, berarti kalau saya mau menginvestigasi antara Raymond dengan Jack, berarti saya harus hati-hati dengan Philip dan Brian. Karena Philip dan Brian merupakan orang tuanya. Dan mungkin saya juga akan hati-hati dengan si Alan dan Kathleen. Karena Alan dan Kathleen merupakan kakak ataupun saudara dari Jack dan Raymond, yang mana kemungkinan merupakan terlibat di dalam jaringan narkoba ini. Sehingga ada beberapa use case yang lainnya yang sebenarnya juga banyak sudah diimplementasi. Sebagai contoh di sini adalah call detail records, email records, sosial media, communication. Kemudian ada critical infrastructure vulnerability, force protection. Ada juga case-case di bidang logistik, supply chains, kemudian unstructured document analysis, NLP, entity extraction, entity resolution. Ada banyak sekali teknologi yang bisa kita ataupun hubungan antara setiap data bisa kita tampilkan. Ada beberapa hal lesson learn dari data model development yang mana menjadi core inti dari teknologi graph database. Data modeling adalah part yang paling sulit di dalam graph database. Sulit dalam arti challenging, bukan berarti tidak bisa kita kerjakan, di mana data model adalah crucial stage dalam graph database analitik ataupun RGS knowledge. Dan yang kedua adalah tidak ada satupun approach data model yang mana bisa selalu kita implementasikan ke berbagai macam hal lain. Namun, ada satu approach yang bisa kita jadikan pendekatan. Sebagai contoh, tadi Paul data model. Paul data model itu adalah approach data modelnya. Namun, apakah setiap Paul data model bisa digunakan ke berbagai macam use case? Belum tentu. Itu bergantung dari hal yang ingin kita jawab di dalam organisasi kita, di dalam bisnis challenge kita, terkait tentang apa. Dan yang ketiga, sederhana atau less is more important dalam graph data modeling stage. Karena setiap entitas akan memainkan perannya mereka masing-masing. Sehingga kita harus memastikan bahwa entitas yang kita buat di dalam graph data model merupakan entitas yang penting, tidak perlu begitu kompleks. Yang penting hal yang harus kita pahami adalah objektif yang kita inginkan bisa dijawab dengan graph data model itu sendiri. Dan yang keempat adalah graph database, khususnya di dalam data model stage, itu sangat fleksibel. Ini adalah keunggulan dibandingkan dengan relational database. Kalau di relational database, kita harus kaku dengan kita harus mendefine skemanya di awal, kemudian kita baru menginput datanya masuk. Ketika suatu perkembangan teknologi atau suatu kebutuhan baru kita butuhkan di dalam relational database, kita harus merubah skema, dan itu pekerjaan yang sangat berat, sehingga di dalam graph database kita memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kita mau menambahkan entitas baru, kita cukup tambahkan dan kita define relasinya dengan entitas yang mana. Namun
fleksibilitasnya yang tinggi bukan berarti mereka tidak punya aturan. Mereka tetap punya sebuah common rules, sebuah aturan di mana setiap entitas bisa kita berikan properti, setiap entitas bisa kita berikan relasi, dan segala macamnya. Dan yang terakhir, kompleks data model bisa menghasilkan kesulitan ketika kita harus mengeksplorasi datanya. Jadi, semakin sederhana, semakin mudah, semakin juga bisa kita melihat sebuah insight dari data lebih mudah, lebih bisa powerful. Jadi jangan berpikir bahwa data model ini harus dibuat dengan kompleks. Tidak demikian. Dan ada beberapa penutup bahwa benefit bekerja dengan RGS Knowledge. Yang pertama adalah ketika kita bicara konteksnya adalah database management system, cost effective and highly flexible adalah yang utama. Kemudian kita bisa menjawab business question dengan melihat sebuah data dibandingkan dengan menyimpan sebuah data, melihat menjadi lebih penting. Itu adalah hal yang paling utama karena ketika kita berhadapan dengan relational database, menyimpan data adalah hal yang paling utama. Tapi kalau kita bicara konteksnya graph database, retrieving data information, menampilkan sebuah data, mencari insight dari data, itu adalah hal yang paling utama yang akan kita gunakan di dalam teknologi graph database management. Dan yang ketiga adalah menambahkan entitas baru ke dalam sebuah existing graph data structure yang sudah kita buat, bisa kita lakukan tanpa kita harus mengganggu current functionality. Artinya ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah membangun data model, namun Bapak ingin menambahkan entitas yang baru tanpa mengganggu existingnya, itu bisa kita tambahkan tanpa harus kita merusak hal-hal yang sudah kita bangun. Ini tidak bisa kita lakukan di dalam relasional. Di dalam relational database, ketika skema harus dibangun, kita ingin menambahkan suatu entitas baru, akan mengganggu sedikit struktur dan itu lebih kompleks dibandingkan dengan graph database. Dan yang terakhir, geospatial analytics dengan interconnected graph datasets sudah jelas bisa membantu kita untuk menemukan unexpected meanings untuk complex decision making di dalam organisasi Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan teknologi Graph Data Analytics dan dengan menggunakan RGS Knowledge. Terima kasih, saya kembalikan ke Nadia. Ya, baik. Terima kasih Pak Asmi untuk presentasinya ya. Itu sebuah materi yang sangat menarik dan mungkin tadi case yang dikembangkan itu lebih spesifik kepada kepolisian ya, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dikembangkan seperti ke arah supply chain, public safety, dan masih banyak lagi. Dan harapannya di sini mungkin industri Bapak Ibu sekalian bisa relevan juga menggunakan RGS Knowledge, karena di sini kita belajar bagaimana menguak data yang atau sebuah result yang tidak ada gitu ya, yang kita sebenarnya tidak dapatkan kalau hanya melihat dari tabular saja. Oke, baik. Di sini kita bisa lanjutkan untuk sesi Q&A, Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun saya ingin ingatkan bahwa masih ada waktu untuk menginput pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Silakan dimasukkan ke dalam panel GoToWebinar di sebelah kanan. Dan di sini sebelum Pak Asmi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 2 QR code yang tersedia di layar Anda, di mana QR code yang pertama adalah apabila Anda membutuhkan bantuan untuk aktivasi RGS Pro Anda. Dan QR code yang ada di bawah adalah apabila Anda ingin menerima undangan email untuk acara webinar DLO Series mendatang. Nah, rencananya acara DLO Series ini akan diadakan setiap bulan selama tahun 2023. Baik, di sini kita akan langsung saja saya bacakan pertanyaan pertama untuk dijawab oleh Pak Asmi. Mungkin saya coba buka dulu untuk pertanyaannya ya. Oke, di sini sudah ada pertanyaan pertama dari Pak Dani. Saya bacakan. Ketika proses implementasi teknologi ini, langkah ideal apa saja yang harus dimiliki atau dilewati oleh setiap organisasi? Saya izin share screen ya, Mbak Nadira lagi. Oke,
Pertanyaan yang menarik dan pertanyaan yang sangat bagus. Saya coba share screen-nya. Oke. Jadi sebetulnya ada fundamental stages dalam bekerja dengan RJS Knowledge dari Pak Dhani tadi yang bertanya. Nah, Pak Dhani, jadi bahwa bekerja dengan RJS Knowledge atau dengan Graph Database, kita akan melewati kurang lebih 3 tahap. Yang pertama adalah data model, ada yang kita sebut dengan data engineering, data model, dan data exploration. Part yang paling awal sekali adalah kita mulai dengan data engineering. Data engineering ini adalah tahap di mana kita mengumpulkan data, mendefinisikan data apa saja yang mau kita libatkan, baik itu spasial maupun non-spatial information. Setelah data itu kita mining, kita ingestion, atau ada data-data yang harus kita lakukan ETL proses dan segala macamnya, itu adalah data engineering. Ketika data itu sudah siap, ketika data itu sudah baik, dan ketika data itu sudah kita ready to analysis, berikutnya adalah kita akan membangun yang kita sebut dengan data model. Data model ini adalah peran utama dari RJS Knowledge, di mana kemudahan membangun sebuah data model dalam RJS Knowledge itu sangat mudah, sangat handy, karena kita sudah lengkapi dengan GUI, graphic user interface yang enak, sehingga kita bisa membuat data model itu dengan lebih mudah. Namun catatan saya, tadi saya sebutkan bahwa setiap platform yang berkembang di market tentang teknologi graph database ini, mereka memiliki relung market mereka masing-masing. Mengapa? Karena mereka memiliki subject matter expert-nya mereka masing-masing. Sebagai contoh, membangun data model itu memerlukan sebuah knowledge terkait industri ataupun objektif yang mau kita jawab terkait apa. Sebagai contoh, saya mungkin akan bekerja sebagai teknisi knowledge arsiteknya. Namun ketika saya harus membangun sebuah data model untuk menjawab sebuah kasus, sebagai contoh adalah bagaimana saya mau men-tracing informasi kode genetik A dengan kode genetik B. Saya yang tidak memiliki background genetik sequence dan segala macam, saya tidak bisa hanya bekerja sendiri. Sehingga subject matter expert itu diperlukan untuk kita membantu membangun sebuah data model. Begitu juga di supply chain. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian di sini yang sehari-harinya bekerja di supply chain, mungkin sudah paham kalau barang itu alurnya seperti apa. Tapi saya juga belum tentu. Nah, tapi saya bisa membangun data modelnya. Artinya, dibutuhkan subject matter expert di dalam membangun sebuah data model. Dan yang terakhir adalah data exploration. Ini adalah yang sedang kita siapkan di tahun 2023, di mana RJS Knowledge akan dilengkapi dengan Knowledge Studio, di mana akan memudahkan proses visualisasi data dengan lebih mudah. Kalau yang tadi saya demonstrasikan, itu masih di dalam level desktop. Tapi kita bisa extend lagi kapabilitasnya, mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian yang belum memiliki pengalaman di aplikasi desktop RJS, mau itu ArcMap maupun RJS Pro, teknologi data exploration dengan Knowledge Studio yang akan rilis di 2023 ini akan membantu kita untuk memahami hasil analisis, hasil interkoneksi data di dalam graph database management dengan lebih mudah dan lebih sederhana untuk memahami insight dari sebuah datanya. Jadi kalau saya simpulkan, kurang lebih ada 3 proses yang mana akan kita lewati ketika kita mengimplementasi teknologi ini. Data engineering, data model dengan knowledge arsitek dan SMA-nya, dan yang terakhir adalah data exploration yang mana end user dari pengguna teknologi ini. Terima kasih dari saya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Asmi untuk jawabannya. Mungkin tadi pertanyaan yang ditanyakan juga ya oleh banyak peserta di sini, how to get started ya intinya seperti itu. Nah, di sini saya lanjutkan, ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Fahri ya. Di sini saya bacakan, apakah RJS Knowledge ini secara fungsi bisa menggantikan RJS Network Analyst? Oke. Apakah bisa menggantikan network analysis? Justru sebetulnya RJS Knowledge, kehadiran RJS Knowledge ini bukan menggantikan atau mereplace teknologi apapun yang sudah eksis di dalam geospasial teknologi. Namun, kehadiran RJS Knowledge justru akan menambahkan sebuah additional value yang tidak dimiliki di network analysis. Sebagai contoh, network analysis adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk melihat sebenarnya sebagai contoh misalnya ada satu lokasi
gudang, di mana itu adalah tempat di mana kita akan menyimpan berbagai macam supply chain barang dan segala macamnya, dan kita akan menganalisis sebenarnya jarak secara umumnya antara orang yang bisa berkunjung ke gudang itu kurang lebih berapa lama, itu berapa jam. Nah, network analysis tetap akan bicara dalam konteks geospatial perspektif. Namun, hal yang tidak bisa dia jawab adalah bagaimana historical secara non-spatial information-nya. Sebagai contoh, historical pengiriman barangnya, invoice-nya, siapa yang mengirim, kemudian dan lain sebagainya, itu mungkin hanya tersimpan di dalam atribut geospasial kalau kita berbicara hanya geospatial perspektif. Dengan RGS Knowledge, kita akan menambahkan additional value ini. Sebagai contoh, ada satu gudang di dalam supply chain yang dia tidak bisa beroperasi. Nah, kita bisa men-tracing dengan mudah, kira-kira ketika ada satu gudang supply chain yang tidak bisa beroperasi, seberapa besar impact-nya terhadap gudang-gudang yang lain, terhadap keberlangsungan supply chain yang akan terjadi. Berapa banyak kerugiannya, berapa banyak orang yang akan berimpact dan segala macamnya, dengan menginterkoneksikan bukan hanya spasial perspektif, tapi non-spasial perspektif. Sehingga kesimpulan saya adalah bahwa kehadiran RGS Knowledge bukan untuk menggantikan sesuatu hal yang sudah eksis di dalam geospasial teknologi, tapi justru mengextend kapabilitasnya, seperti yang tadi judul di awal, extend capability, untuk kita lebih fleksibel, lebih diverse lagi, lebih deep analitiknya lagi, untuk kemudian kita mencari unexpected meanings yang mungkin kita nggak bisa lihat hanya informasi geospasial saja. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Asmi untuk jawabannya. Jadi memang ada tambahan juga ya ke arah data terstruktur ataupun data unstructured yang bisa dimasukkan dalam RGS Knowledge dan akan meningkatkan untuk kapabilitas ini. Oke, baik. Di sini sudah ada pertanyaan lain. Saya bacakan lagi. Ada dari Pak Lukman. Kalau dalam bidang asset management dan land development and land bank, perlu approve tim dan siapa yang bisa melihat dan tidak, serta cara recheck data input biar tidak ada miss dalam human error dalam proses, apakah harus manual, seperti itu. Oke. Pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Itu adalah tahap yang tadi saya sebut dengan data engineering proses. Jadi, di mana memang kita di dalam proses membangun teknologi ini, kita berharapnya ini adalah teknologi otomasi proses ya. Otomasi proses itu artinya ketika kita dimulai dari proses data management di data engineering-nya, kita mengkoleksi data, kita menginput data segala macam, itu bisa kita buatkan aplikasi tersendiri untuk inputting-nya. Nah, ketika inputting itu terjadi, gitu ya, misalnya aplikasi-aplikasi ready to use RGS-nya yang bisa kita libatkan, mungkin Bapak familiar dengan Survey 123, ArcGIS Data Collector, dan segala macamnya, itu adalah untuk menginput datanya di awal. Nah, kemudian ketika data itu sudah diinput, ketika data itu sudah bisa kita bangun ke dalam graph data model, berikutnya kita teruskan. Kita teruskan, kemudian tetap ada sebuah orang yang memiliki expertise, itu baik dari kami juga bisa, ataupun dari organisasi Bapak yang kita training orangnya, dia harus memiliki kemampuan untuk bagaimana mendesain data modelnya. Karena orang ini yang akan menjadi core di mana dalam organisasi Bapak dan Ibu sekalian, ketika suatu saat ingin menambahkan informasi. Sebagai contoh adalah, saya mau dong ada entitas baru terkait hubungan dengan A, hubungan dengan B, hubungan C, hubungan dengan D. Nah, orang inilah yang akan memainkan peran untuk dalam data model prosesnya. Nah, sehingga ketika nanti sudah sampai di end user ya, sudah sampai di end user, itu bukan lagi orang data arsiteknya ataupun orang yang mau data model ya, tapi Bapak sebagai pimpinan, sebagai contoh akan melihat, saya hari ini mau cari nih kondisi supply chain saya ke Sumatera, kurang lebih kondisinya bagaimana, gitu ya. Dan kalau saya mau tutup gudang supply chain yang A di Sumatera, kira-kira strategi saya harus bagaimana untuk kemudian mengalihkan proses itu ke yang lain. Nah, jadi memang ada stage ya, ada tahapan yang mana proses ini bisa diotomasi, namun bisa juga ketika otomasi itu sudah berjalan, kita tambahkan hal yang belum dilengkapi.
Nah, ini adalah keunggulan yang tidak dimiliki oleh relational database. Kalau kita bekerja dengan relasional, membangun skema itu adalah hal yang penting di awal. Tapi kalau di graph database analytics, membangun ide cara berpikir koneksi antara satu dengan data yang lain itu yang lebih diutamakan sehingga kita bisa menjawab berbagai macam case sesuai dengan objektif Bapak. Kalaupun ada yang kurang, kita tambahkan. Adapun yang kita tidak inginkan, bisa kita hapus. Namun kalau relational database, kita tidak se-fleksibel itu untuk memanage sebuah data, terutama yang volumenya sangat besar. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Asmi untuk jawabannya. Semoga cukup terjawab ya Pak. Di sini ada mungkin last question ya di sesi kita hari ini, ada dari Pak Afan. Apakah GraphDB yang digunakan bisa lokal atau hosted? Kalau boleh tahu database yang digunakan apa ya? Dan apakah itu Neo4j, CouchDB, dan lain-lain? Terima kasih. Ya, makasih Pak. Bapak sudah kenal dengan Neo4j, dan memang Neo4j merupakan salah satu platform yang paling masif, yang paling familiar mungkin ya dengan teknologi Graph Database Analytics ini, atau Graph Database Management ini. Nah, secara native, hal yang tadi tidak saya tunjukkan adalah bagaimana demonstrasi kita melakukan eksplorisasi data dengan menggunakan bahasa Cypher Query yang dikembangkan oleh Neo4j. Itu adalah bahasa query yang native-nya ada di Neo4j. Dan memang RGS Knowledge secara native bahkan Pak, kita bisa menginterkoneksikan database-nya Neo4j. Jadi misalnya Bapak mungkin sudah familiar atau sudah memiliki existing database yang dibangun dengan Neo4j, itu udah dibangun, dan karena hal yang saya temukan, saya sudah mengekspor antara Neo4j dengan RGS Knowledge, bahwa Neo4j ketika kita membangun sebuah data model, kita harus paham sebuah ilmu yang namanya Cypher Query. Kita harus membuat sedikit script untuk membangun interkoneksi antar data. Dan kita harus paham logiknya. Namun di dalam RGS Knowledge, membangun data modelnya sudah sangat handy, karena dia sudah ada graphic user interface-nya. Kita cukup klik input, kemudian kita teruskan, dan segala macamnya hingga menjadi data model. Dan data modelnya mau lokal, mau kita interkoneksikan dengan Tiger Graph sebagai contoh, graph database yang lain, itu bisa sangat mudah. Dan database apapun. Karena memang secara native-nya, teknologi Esri ini kan secara interoperability-nya sudah sangat fleksibel, Pak. Proses integrasi database itu bukan hal yang sangat isu. Tapi hal yang saya mau highlight adalah secara native, RGS Knowledge itu bisa sangat seamless dengan Neo4j. Karena Neo4j adalah teknologi graph database platform yang paling masif, sering sekali digunakan. Jadi kita bisa interkoneksi ini, existing database Neo4j-nya, ke dalam RGS Knowledge. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Asmi untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Pak. Mungkin berarti bisa seamless dan komplement gitu ya dengan teknologi lain juga. Jadi walaupun Bapak Ibu di sini sudah biasa menggunakan teknologi lain, di sini tidak perlu digantikan dengan RGS Knowledge ataupun teknologi RGS lainnya karena kita saling komplement seperti itu dengan teknologi yang di luar sana. Oke, baik. Kalau begitu mungkin pertanyaan Pak Afan terakhir merupakan last question untuk sesi kita di hari ini. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asmi untuk sesi hari ini yang sangat luar biasa ya. Semoga di sini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk mengeksplor dan juga harapannya bisa menerapkan dan mendapatkan manfaat dari teknologi ini. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bertanya. Untuk yang belum dapat kesempatan dijawab hari ini akan dibantu untuk di-email ya oleh Pak Asmi. Dan di sini sekedar mengingatkan juga bahwa sesi DLO webinar ini kami rekam dan nantinya hasil rekaman akan dikirim ke email Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan ini juga saya informasikan bahwa acara webinar Directions Live Online di bulan depan akan diadakan pada tanggal 22 Februari dengan judul Geo AI Integration on Mobile Survey dan akan disampaikan oleh Solution Specialist kita dari Esri Indonesia yaitu Saudara Muharram Syah. Nah, kepada Bapak Ibu yang belum mensubscribe
saya persilakan untuk men-scan QR code di sebelah kiri supaya tidak ketinggalan di acara webinar ASP Indonesia berikutnya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau sekedar ingin berkonsultasi, bisa scan QR code juga di sebelah kanan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kembali ya kepada Pak Asmi dan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya.